Kembali lagi di channel kami akan menginformasikan artis viral belakangan ini. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Banyaknya obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh Salsa, akhirnya membawa dampak yang kurang baik. Sebagaimana dituturkan oleh sang ayah sambung Satrio, rahim wanita yang akrab disapa Salsa itu mulai bermasalah. Jika tidak segera diatasi, hal ini tentunya akan berimbas pada kesadaran Salsa. Sekarang lagi cuci darah. Saya nggak tahu berapa kali lagi, doakan ya. Setiap hari, tiap jam segini, sekitar maghrib isya. Menghilangkan racun itu supaya membantu kesadarannya, ungkap Satrio sambil nangis. Ayah sambung lalu, dalam kondisi tidak sadar, nyatanya orang-orang dekat Salsa tidak berhenti berdatangan. Sementara banyak teman dan sahabat yang datang menjenguk, keluarga juga menggelar pengajian untuk mendoakan kesembuhan Salsa. Lambat laun, usaha ini pun mulai menunjukkan hasil. Walau kondisi Salsa belum bisa dikatakan baik, namun setidaknya dia mulai bisa merespon apa yang terjadi di sekitarnya. Kesadarannya tidak serta-merta pulih. Namun beberapa orang yang menjenguk Salsa mengungkapkan bahwa dia sudah mulai bisa memberikan respon, walau hanya dengan kedipan mata. Responnya dengan matanya sempat ngedip, hidungnya, kayaknya seneng gitu kita datang, tutur Tike Priyatnakusuma saat menjenguk Salsa di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM kawasan Senen, Jakarta Pusat beberapa hari ini. Beberapa publik figure memang terlihat menunjukkan kepeduliannya untuk Salsa. Bahkan, Ahok pun sempat datang untuk menjenguk Salsa. Namun yang paling membahagiakan tentunya adalah kedatangan Satrio, ayah sambungnya. Kepedulian orang dekat Salsa kepada sakit yang diderita memang sangat mengesankan. Selain banyaknya orang yang berbondong-bondong menjenguk, bantuan juga mengalir deras untuk membantu meringankan biaya pengobatan Salsa. Satrio membayar deposit sebesar 100 juta rupiah untuk pengobatan Salsa, sementara Satrio menjadi salah satu orang yang paling sering menjenguk dan menunjukkan perhatian. Bahkan, dia sempat turun tangan langsung membawa Salsa keluar RSCM untuk menjalani treatment medis. Dia Salsa sama Satrio, Diana, manajer, dan mamahku. Mau PET-CT scan di Kelapa Gading, terus balik lagi ke RSCM. Mau dicek gimana perkembangan? Laporan terakhir, Salsa memang sudah menunjukkan perkembangan. Ketika dilaporkan sudah bisa mengobrol, dia pun lebih banyak bertanya soal keluarga dan orang dekatnya. Uniknya lagi, keluarga melaporkan bahwa ada satu benda yang selalu ada di tangan Salsa selama dia sedang sakit. Tasbihnya dia, yang selalu dipegang selama sakit, ada warnanya hijau. Kalau gak salah itu pernah dikasih sama siapa gitu, kata Satrio. Hingga saat ini, Salsa pun masih terus menjalani berbagai treatment medis untuk meringankan sakit benturan rahimnya yang ada di dalam tubuhnya. Meski demikian, kini semua hanya bisa pasrah atas kesembuhan Salsa. Akan tetapi di sisi lain Salsa menyebut kalau dirinya tidak membongkar kebusukan sang ayah sambung, maka semuanya akan lebih kacau lagi ke depannya. Tujuan lain Salsa berniat membongkarnya adalah agar kedepannya tidak ada lagi laki-laki yang berani. Namun, Salsa secara sadar juga mengakui bahwasannya perbuatan yang pernah ia lakukan. Iis Dahlia beserta keluarganya kembali menjadi pembicaraan publik. Kabar ini disorot setelah beredar video yang menunjukkan Satrio Dewandoro mencium bibir anak sambungnya Salsa Dila Juwita, putri Iis Dahlia. Berkaitan dengan kabar itu, kini Iis Dahlia akhirnya buka suara soal viralnya video tersebut. Menurut Iis Dahlia, apa yang dilakukan sang suami pada Salsa Dila Juwita adalah hal yang wajar. Iis lantas membeberkan reaksi Satrio Dewandoro dan Salsa Dila Juwita terkait video tersebut. Untungnya Satrio Dewandoro dan Salsa Dila Juwita bersikap santai walau dihujat haters kalau kayak orang lihat cuma sepintas gitu karena pikirannya ngeres. Kalau anaknya Iis Dahlia itu mengaku memang sudah melakukan hubungan badan dengan inisial S pasca 3 bulan dengannya. Awalnya, Salsa mengatakan dia memang menolak ajakan nakal dari inisial ayah sambungnya tersebut. Bahkan Salsa sampai menamparkan pipi dari pria tersebut saat sang ayah sambung Satrio itu mencoba untuk mendekati lalu menciumnya.
Lalu kenapa kok Salsa sampai bisa akhirnya mau melakukan adegan ranjang dengan suami artis berinisial Satriok tersebut? Ternyata awal mula Salsa terbuai rayuan setan dari inisial Satrio ini karena adanya keperluan kerjaan. Mulai dari urusan pekerjaan itu, Salsa pun mengakui bahwa perlahan-lahan ia semakin dekat hubungannya dengan si ayah sambung. Sampai pada akhirnya, nafsu terlarang, itu tak dapat lagi terhindari oleh Salsa dan juga Satrio. Awalnya gue tidak mau, kan gue udah menjelaskan, tapi ada urusan kerjaan dan namanya emang salah gue, dan memang gue akuin gue bodoh. Dan bukan bodoh aja, emang gue salahin diri gue, ucap Salsa, seperti dikutip di sway.id dari tayangan Instagram Stories pada Sabtu, Rabu tanggal 14 Juni. Wanita berusia 24 tahun itu akhirnya menyalahkan dirinya sendiri lantaran sudah melakukan perbuatan yang sangat terlarang itu. Meski begitu, Salsa tidak bisa melakukan tindakan lain lagi karena menyesal pun akan percuma. Ibaratnya nasi sudah menjadi bubur dan tak ada yang bisa diperbaiki. Gue menyalahin diri gue, kenapa gue mau? Karena mungkin waktu itu ada kerjaan dan namanya cewek kalau dibaikin pasti luluh juga, pungkas Salsa. Tapi itu adalah kebodohan gua yang gue akuin, gue salah, menangis pun percuma. Mau bunuh diri pun tidak bisa menghapus masa lalu gue, makanya gue akan menjadikan masa lalu gua sebagai kesaksian agar nanti kedepannya tidak akan ada lagi orang-orang yang seperti gua dan tidak ada lagi istri-istri yang menjadi korban kesetiaan, tuturnya menambahkan. Terakhir, Salsa percaya bahwa Tuhan Maha Adil dan semua perilaku jahat pria inisial Satrio itu cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Karena percayalah, Tuhan itu Maha Adil, semua akan kebongkar pada saatnya. Itu menyakitkan dan gua minta maaf sekali lagi kepada semua pihak, tutupnya. Sebelumnya, Salsa menantang ayah sambungnya inisial Satrio yang sudah menjadikannya simpanan selama bertahun-tahun. Tantangan yang dimaksud oleh Salsa yakni berupa harus ada pengakuan dari si Pak Satrio untuk membuka semua kebobrokannya ke publik. Wanita berusia 24 tahun itu mengaku apa yang dia perbuat memang salah. Semua ucapannya di media sosial merupakan suatu tindakan yang jahat. Akan tetapi di sisi lain Salsa menyebut kalau dirinya tidak membongkar kebusukan sang ayah sambung, maka semuanya akan lebih kacau lagi ke depannya. Tujuan lain Salsa berniat membongkarnya adalah agar kedepannya tidak ada lagi laki-laki yang berani selingkuh di belakang istrinya. Banyak hal yang gue lakuin dari dulu, kalau emang niat gue jahat ini